Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam lestari. Jumpa lagi di podcast Kalilosi. Kali ini kita sedang bersama dengan seorang tokoh masyarakat Kota Pekalongan, sekaligus insan pers yang sudah tidak asing lagi di Kota Pekalongan. Mas Hadi Lempe, selamat malam. Siap, Mas Hadi Lempe. Malam. Bagaimana kabar? Apakah sehat? Baik Mas, salam sejahtera, salam takjub. Alhamdulillah masih diberikan satu kesehatan. Begini Mas Hadi, bagaimana menurut Mas Hadi sebagai warga Pekalongan, kondisi pencemaran di Pekalongan itu bagaimana menurut jenengan sekarang? Berbicara tentang sebuah kondisi pencemaran yang ada di Pekalongan, ini kita mengutuk pada sebuah ikon Kota Pekalongan, Mas. Sungai Loji, Mas. Dari tahun ke tahun sungainya itu sudah banyak ditumbuhi eceng-eceng gondok, Mas. Limbah yang tidak bisa kita bendung sangat-sangat menjadikan sebuah keprihatinan dan keresahan khususnya bagi masyarakat Kota Pekalongan. Oke, menurut Mas Hadi sendiri, apa sih penyebab yang selama ini kita ketahui yaitu enceng gondok? Kenapa bisa sampai sebegitu parahnya di sungai-sungai Kota Pekalongan, Mas? Ya. Itu yang eceng gondok itu masa berkembangnya itu juga tidak membutuhkan satu waktu yang lama. Ya. Sangat cepat sekali pertumbuhan eceng gondok itu. Ya. Yang kebanyakan keruh, Mas. Ya. Kalau air itu mengalir, tentunya pertumbuhan eceng gondok itu akan bisa terhambat. Nah, melihat Sungai Kaliloji dengan kondisi yang sekarang ini, aliran Kaliloji juga yang artinya sudah tidak lancar lagi. Ya. Seperti waktu itu Kaliloji itu masih lancar, Mas. Namun dengan volume limbah itu yang debitnya lebih tinggi, sehingga itu memungkinkan untuk suburnya eceng gondok itu tumbuh dengan begitunya. Ya. Oke, jadi menurut Mas Hadi penyebab utama dari permasalahan enceng gondok di sungai-sungai yang ada di Pekalongan itu berarti kurangnya adanya aliran air dan limbah, begitu Mas ya? Ya. Oke, next Mas. Menurut opini pribadi Mas Hadi sebagai seorang warga Pekalongan dan sekaligus sebagai seorang yang biasa aktif di kontrol sosial, menurut panjenengan apakah pemerintah sudah melakukan upaya yang maksimal dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum kepada pelaku pencemaran tersebut? Menurut saya, kebijakan-kebijakan, ketegasan-ketegasan dalam satu dasar hukumnya yang bisa menjerat pada pengusaha tentunya. Pengusaha-pengusaha yang menghasilkan limbah ini yang kurang ada satu ketegasan. Sehingga terkesan sampai saat ini ada semacam kayak pembiaran saja. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Saat ini pencemaran sudah overlap yang sangat luar biasa sekali Kota Pekalongan. Di sini juga harus melalui satu perdanya. Perda itu. Ya. Harus diterbitkan melalui satu perda tentang ketegasan pelarangan membuang sampah yang sembarangan pada masyarakat, ya, agar memberikan suatu efek jera kepada masyarakat. Berarti harus ada ketegasan dalam penegakan perda tersebut. Iya. Oke. Ini Mas Hadi sendiri kan bertempat tinggal atau bermukim di daerah yang sangat dekat dengan sungai, Mas. Menurut Mas Hadi, dampak yang sudah dirasakan apa, Mas, atas terjadinya pencemaran sungai yang ada di sekitar sini? Ya, sangat-sangat besar sekali, Mas, yang saya rasakan suatu kerugian di sini, ya toh. Satu, menyangkut tentang kesehatan juga pada masyarakat terdekat sungai itu, ya, yang memberikan dampak pengaruh pada sebuah air, ya. Itu pengaruh pada sebuah kesehatan, Mas. Hingga banyaknya juga yang artinya munculnya penyakit gatal-gatal dan sebagainya, ya. Ya, sangat berpengaruh pada lingkungan, itu sangat besar sekali limbah itu, ya. Ini memang suatu yang artinya PR yang harus betul-betul dikerjakan. Hukum lingkungan
itu juga harus ditegaskan. Oke. Sehingga masyarakat nanti akan teredukasi dengan baik. Dan itu. Sebagai seorang budayawan, Mas, menurut Mas Hadi sendiri bagaimana itu? Karena yang kita tahu kali yang ada di Pekalongan khususnya Kali Loji itu adalah dulu kalanya adalah pusat peradaban yang sangat berpengaruh dalam sejarah kota Pekalongan, Mas. Bagaimana? Apakah ada pengaruh terhadap dampak Pekalongan? Semua masyarakat Pekalongan meskipun tidak berbicara, pengaruh itu sangat dirasakan, Mas. Ya. Sungai Loji ini merupakan satu ikon kota Pekalongan satu-satunya. Ya. Sebagai muara niaga. Ini membuktikan bahwa kemakmuran masyarakat Pekalongan pada saat itu sangat luar biasa sekali, Mas. Berarti sangat berpengaruh sekali dalam banyak budaya dan sosial. Iya, ya dengan suatu kemajuan kemarinnya teknologi yang sangat luar biasa sekali. Kemudian banyaknya berdiri sebuah perusahaan-perusahaan yang banyak menghasilkan limbah. Ya, mereka tidak memiliki suatu kesadaran. Ya. Bagaimana mengkondisikan limbah ini yang tidak merugikan lingkungan ini, mereka tidak punya kesadaran ke situ. Ya. Oke, berarti ini berkait dengan kesadaran masyarakat dan tidak menentukan harus adanya keseriusan dari pemerintah ini, Mas. Oh iya. Oke, pertanyaan berikutnya, Mas. Menurut Mas Hadi sendiri sebagai seorang warga Pekalongan, menurut Mas Hadi, seberapa seriuskah menurut panjenengan pemerintah dalam mengurusi permasalahan ini? Saya pikir masyarakat juga, pemerintah juga sangat serius, Mas. Sangat serius. Artinya, yang disebut sebagai pemerintah pun tidak mungkin dia akan diam begitu saja melihat situasi, kondisi lingkungan ya yang saat ini betul-betul terpuruk, ya, yang menghasilkan limbah yang sangat luar biasa semacam itu. Kalau pemerintah hanya diam saja, saya juga tidak yakin. Ya, artinya planningnya masyarakat, pemerintah, ya, upaya-upaya untuk penanggulangan pada limbah di sini, pemerintah saya yakin juga sudah punya planning semacam itu. Namun hal ini kita juga tidak sebagai masyarakat juga tidak harusnya memberikan semua ini tanggung jawab yang pemerintah saja, itu bukan. Ya. Pemerintah akan mampu untuk menanggulangi semua persoalan ini yang terkait dengan limbah. Tentunya kita kembali pada peran masyarakat juga. Kalau hanya pemerintah saja tidak akan mampu, Mas. Tanpa pemerintah, masyarakat memiliki sebuah kesadaran untuk berperan aktif di dalam mengondisikan lingkungan, memerangi sebuah pencemaran yang ada di lingkungan, itu harus dilakukan. Jadi kesimpulannya begini, mungkin permasalahan limbah dan sampah yang ada di sungai-sungai Pekalongan khususnya itu berarti itu tidak cuma bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi juga harus adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Oh ya, oke. Ya, terutama adalah masyarakat yang berdomisili di dekat sungai-sungai itu, ya. Mereka juga harus sadar diri untuk saling menjaga lingkungan. Apalagi masyarakat juga bukan hanya pabrik-pabrik saja, masyarakat juga mengkonsumsi satu limbahnya dan sebagainya. Masyarakat juga sadar, ya. Jangan sampai yang artinya masyarakat di sini, apalagi menyangkut lingkungan tempat mereka tinggal di sini menjadi kumuh, kemudian banyak limbah di sini, mereka malah lalai, ya, masa bodoh saja, ya. Kemudian mereka juga tanpa disadari mereka adalah termasuk orang-orang yang banyak membuang limbah di situ, ya, dari kecil, ya, dari yang terkecil sampai besar, ya, mereka tidak sadar, ya, mereka harus sadar. Makanya itu
ketegasan dalam satu perda itu terhadap masyarakat itu harus ditegakkan. Berarti harus ada penegakan dari perda tersebut. Mungkin berupa sanksi. Ya, sanksi lah. Sanksi, denda atau sanksi. Sanksi itu macam-macam, Mas, mau denda atau pakai dan sebagainya. Sebab menurut samata saya dalam menjaga lingkungan itu tidak hanya sekedar yang artinya dia bergerak dan sebagainya, ya toh, urusan saja bukan. Hukum lingkungan itu juga ada, ya. Maka kita tegakkan hukum menjaga lingkungan itu harus kita tegakkan. Harus. Kalau kita ketahui kan di Pekalongan itu kan banyak juga yang komunitas peduli lingkungan, Mas, khususnya yang peduli terhadap sungai, ada KPK, Elsa Pulidi dan lain-lain gitu. Ya. Apakah ada sedikit motivasi untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan tersebut, Mas? Ya. Saya sangat mengapresiasi sekali tentang relawan, terkait dengan relawan, adanya relawan dari ada Sapulidi, komunitas Kaliloji, ada yang lain-lain ya, yang sebagai satu pemerhati lingkungan, terutama adalah Sungai Loji. Ini yang sudah banyak dilakukan pergerakan-pergerakan itu harus didukung, ya. Jadi sebagai relawan itu tidak hanya yang artinya kita melihat suatu pergerakannya saja dari relawan itu, ya. Kembali lagi relawan juga manusia, Mas, tenaga manusia, bukan mesin. Nah, untuk pergerakan relawan itu juga membutuhkan sekali sarananya. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Kalau pemerintah bisa mengakomodir gerakan dari relawan semacam itu, ya jangan berpangku tangan. Ya. Secara profesional relawan itu ya harus dilakukan satu pembinaan supaya bisa mengembalikan kota Pekalongan yang dulu asri di sini kembali asri. Ya. Sudah berapa puluh tahun, Mas, sampai saat ini. Nah, dengan adanya yang sekarang ini Kaliloji ini yang sudah tidak mengalir, dengan pembangunan ini sana juga sudah tertutup. Saya pun bertanya, apakah Sungai Loji sekarang ini akan distribusikan sebagai satu folder? Ya, kali mati mungkin. Kali mati, ya, untuk pembuangan nanti air-air yang rob di sini akan dibuang lagi ke situ dan sebagai penampung saja, ya. Nah, kalau ini mati tidak ada aliran, sampai kapanpun, Mas, kalau tidak ada satu penanganan yang intensif, eceng gondok itu tidak akan pernah hilang. Ya. Untuk mengurai eceng gondok sendiri itu sulit sebenarnya, Mas. Ya, kita bersih ketika itu masih tertinggal 1-3 pohon dan sebagainya, itu sudah pertumbuhannya luar biasa. Bisa memicu pertumbuhan. Iya, ya kan. Nah, makanya itu perlu ada satu integritas dari satu tenaga-tenaga penjaga Sungai Kaliloji itu yang betul-betul yang harus dikondisikan dan melakukan satu pembinaan secara jelas, ya. Seperti pihak DLH sendiri kan sudah memiliki satu relawan, ya, yang pembersihan ada di Sungai Kaliloji dan sebagainya. Tapi itu memiliki satu keterbatasan. Bagaimana dengan beberapa tenaga semacam itu, beberapa tenaga itu mampu mengurai limbah yang sekarang ini munculnya eceng gondok yang sangat luar biasa dari ujung sampai ke ujung semacam itu, sehari sampai 1 minggu mereka tidak akan mampu mengurai. Betul. Ya, itu pertama. Kemudian tempat pembuangan eceng gondok ketika itu berusahakan saja, di mana kita pembuangnya? Ya, kalau hanya cuma ditepikan-tepikan di situ saja dan sebagainya, rontokan-rontokan itu akan juga kembali lagi ke sungai. Tadi bisa memicu pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dan sebagainya. Tapi kalau ada insentivitas tenaga relawan di situ, mereka difasilitasi, Mas. Ya, yaitu sarana dan prasarananya itu harus diperhatikan. Karena pemerintah sendiri itu yang katakan pemerintah tidak akan mampu menangani sendiri tanpa peran aktif dari masyarakat.
Makanya masyarakat ini harus betul-betul memiliki kesadaran. Jangan hanya yang artinya melihat relawan-relawan itu yang dilakukan satu kesadaran, dari relawan yang punya sadar lingkungan dan sebagainya. Ya, masyarakat secara lingkungan di situ harus bisa turun. Berarti kalau ditarik kesimpulan seperti ini Mas Adi mungkin ya. Berarti pemerintah harus bisa memaksimalkan potensi dari relawan tersebut. Oh iya. Karena gini, yang kita tahu relawan itu bisa melakukan sesuatu kegiatan yang istilahnya mereka suka rela. Tidak digaji pun mereka bisa bekerja secara maksimal gitu loh. Mas, manusia itu butuh energi, Mas. Betul. Kalau Anda sebagai seorang relawan ya, tapi energinya tidak ada, ya bagaimana panjenengan bisa bergerak, bisa kerja, ya kan? Sementara energi itu tidak dibutuhkan untuk konsumsi jiwa panjenengan sendiri. Iya, karena pada saat panjenengan sebagai relawan bergerak untuk lingkungan dan sebagainya, ya toh, apa panjenengan tidak berjuang juga untuk rumah tangga? betul. Ya kan? Kalau panjenengan di situ relawan ini cenderung mungkin saya melu relawan itu orang-orang yang nganggur. Betul. Jadi terakhir Mas, adakah pesan-pesan yang ingin Mas Hedi sampaikan kepada warga Pekalongan untuk pemirsa channel Kaliloji? Harus bangkit kesadarannya, ya, bangkit kesadarannya untuk ikut membantu bagaimana mengurai pencemaran Sungai Loji ini yang menjadikan satu kebanggaan masyarakat ini bisa teratasi. Kita harus sadar, kita ikut bergerak, ya, yaitu tenaga, pemikiran, ya, kita sama-sama melaksanakan ini secara bersama, ya, tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Matur suwun Mas Hedi atas waktunya bisa bincang-bincang dan ngobrol sekaligus memberikan edukasi untuk pemirsa channel Kaliloji. Lingkungan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.